Halo, saya Aksa Suswandi dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A dengan NIM L1B023100025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal mengenai UTS saya. Islam. Ketika kita berbicara secara teori, Islam itu merupakan salah satu agama yang paling besar dan paling banyak penganutnya. Dan juga pengertian lainnya adalah Islam merupakan penyempurnaan dari agama-agama tauhid sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dimulai dari Nabi Adam. Jika ditanya bagaimana saya memahami agama Islam, ialah pada dasarnya dimulai dari saya kecil. Saya diberi pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, awal mulanya itu dari orang tua saya sendiri. Saya diajarkan dari kecil tentang bagaimana cara mengaji, bagaimana cara sholat yang benar, dan bagaimana cara berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Itu dimulai dari orang tua saya sendiri. Dan ketika beranjak dewasa, saya dimasuki ke tempat ngaji. Dan dari tempat ngaji itu, saya mempunyai bekal agama yang ditransferkan ke saya dari guru saya sendiri. Dan beranjak ke usia yang lebih dewasa lagi, saya masuk ke madrasah. Dari madrasah ibtidaiyah atau SD sampai madrasah sanawiyah ataupun SMP. Saya belajar tentang agama lebih dalam lagi. Bahkan sampai saya duduk di bangku SMA dan sampai kuliah saat ini pun juga saya tetap belajar tentang agama Islam. Nah, bagaimana cara saya ketika memberi pemahaman tentang Islam kepada orang lain ialah yang paling mendasar adalah dengan menunjukkan perilaku kita. Bagaimana cara kita menyikapi suatu hal yang sesuai dengan agama Islam, pasti kan ada perbedaannya antara Islam, Hindu, dan juga agama lainnya. Dan di sana bakal muncul pertanyaan, oh kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Dan ketika orang-orang bertanya sedemikian itu, kita bisa membuat ruang diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang lain itu tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Jadinya kita bisa menjelaskan hal itu lebih dalam lagi, supaya mereka itu memiliki pemahaman yang lebih lanjut. Bagaimana saya membuktikan jika Islam itu adalah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan cara mengkoneksikan syariat dalam Islam dengan kehidupan kita di dunia ataupun aturan dalam Islam. Bagaimana dan apa kaitannya dengan kehidupan? Contohnya saja ialah ketika kita dilarang makan babi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta melarang kita makan babi, tapi jauh di dalam itu ada hal dan ada makna dan ada pun alasan kita tidak boleh makan babi itu. Alasannya ialah karena setelah diteliti ternyata babi itu mengandung cacing pita yang mana itu bisa merusak organ-organ tubuh kita dan otomatis hal tersebut tidak baik untuk kita dan untuk kehidupan kita tentunya. Contoh lain adalah ketika kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Setiap Idul Fitri, alasan kita disuruh atau diwajibkan untuk mengerjakan fitrah ialah bukan semata-mata untuk mengeluarkan duit doang, tetapi karena kita diajarkan bagaimana memanajemen uang dengan baik, cara mengatur pengeluaran, ataupun juga dengan hal itu kita dapat mensyukuri kehidupan kita sendiri. Artinya, segala sesuatu yang Allah haruskan ke kita itu pasti ada hal yang baik yang berguna bagi diri kita, yang terkandung jauh di dalamnya bagi kita sendiri dan kehidupan kita. Cara membuktikan Tuhan itu ada, menurut pengalaman saya sendiri ialah ketika saya mengalami kesulitan dalam hidup, ketika saya merasa down akibat sesuatu, ataupun ketika saya menginginkan sesuatu, saya akan berdoa kepada Allah untuk meminta solusi atas permasalahan saya sendiri, ataupun meminta keinginan saya tersebut agar dikabulkan. Tetapi Allah biasanya tidak akan mengabulkan begitu saja, karena Allah akan memberi sesuatu yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Tapi pasti di saat momen-momen tertentu ketika kita sudah hopeless dengan masalah kita, ketika kita sudah lupa terhadap sesuatu yang kita inginkan atau tidak menginginkannya lagi, atau kita sudah tidak bisa apa-apa, Allah akan datang dengan apa yang kita inginkan sebelumnya, ataupun datang dengan solusi yang saya butuhkan atas permasalahan yang saya hadapi. Dan saya benar-benar butuh itu. Dan hal itu biasanya datang dari sudut yang tidak saya duga-duga. Dan itu suatu wujud kebesaran Allah, pertanda bahwa Allah itu ada bagi saya. Dan hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 21-22 yang berbunyi, "Hai manusia,
Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk Allah yang paling sempurna? Ialah karena manusia itu diberikan oleh Allah akal yang dinamis dan hawa nafsu, serta memiliki raga atau wujud fisik yang terlihat ketampanan atau kecantikannya, sehingga manusia disebut makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah lainnya. Malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Akal yang diberikan juga bersifat statis yang membuat malaikat selalu patuh dan tidak pernah membangkang terhadap Tuhan. Malaikat juga bersifat gaib alias wujud fisiknya tidak terlihat. Jin, termasuk di dalamnya iblis, memiliki sifat seperti manusia, yaitu memiliki akal dan hawa nafsu, tetapi wujud fisiknya gaib. Hewan memiliki hawa nafsu tetapi tidak memiliki akal. Manusia memang disebut makhluk yang paling sempurna karena fitur-fiturnya lengkap seperti memiliki akal, hawa nafsu, dan wujud fisik terlihat cantik atau tampan, serta diberikan free will yang berarti bebas berhendak sesuai keinginan hawa nafsunya. Bisa berbuat baik terhadap Tuhan dan sesamanya, menyamai seperempat sifat malaikat, atau bisa berbuat jahat melebihi iblis. Manusia tidak mungkin menyamai malaikat dalam hal kebaikan dan ketaatan, tetapi masih mungkin lebih jahat daripada iblis atau setan, seperti menebar fitnah dari kebencian, mengadu domba, rasis, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa, nilai-nilai Islam yang perlu kita sebarkan dalam kehidupan kampus ataupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kita adalah, menurut saya yang paling penting itu adalah mengingatkan teman kita di sekitarnya untuk sholat apabila sudah waktunya sholat. Terlihat sepele tapi ini sangat penting bagi saya. Dan juga mengingatkan teman-teman untuk tidak berkata kotor apabila mendengar teman yang berkata kotor. Ini juga sangat penting dan akan berdampak pada karakter mereka di kemudian hari nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakut aymanukum zalika adna illa ta'ulu. Wa atun nisa asaduqatihinna nilah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an wala tu'tusyufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha wakshuhum wa qulu lahum
qawlam ma'rufa wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwaluhum wala ta'kuluha israfan wa bidaron an ayya'buru waman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana fakiran falyakul bil'aruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Shadaqallahul azim.